Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran akidah Islam ya di hari Selasa ini. Baik, kalian lihat di halaman 5 ya, bagian B, dalil naqli dan akli. Sebelumnya Bapak ingin jelaskan dulu apa itu dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli adalah dalil atau petunjuk atau tanda atau keterangan yang tertulis, contohnya seperti Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan dalil akli adalah dalil yang kita bisa memikirkannya. Contohnya kita apabila melihat makhluk atau ciptaan Allah, kita akan berpikir bahwa ciptaan itu pasti ada penciptanya. Di situ kita bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran kita, yaitu disebut dalil akli. Nah, dalil naqli tentang akhlak dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan ya, seperti di bawah ini. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Artinya, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlak di antara kalian. Nah, jadi manusia paling mulia itu tidak mesti dia harus kaya, tidak mesti dia harus punya jabatan, tidak mesti dia juga harus rupawan atau tampan atau cantik. Namun yang paling penting adalah dia berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Ya, makanya kalau kalian ingin menjadi makhluk atau manusia yang mulia, hendaknya kalian memelihara akhlak yang baik, sopan santun terhadap orang tua, lemah lembut terhadap sesama, saling menghormati, hatta ataupun sikap kita terhadap binatang itu juga kita harus berakhlak ya. Jangan sampai kita jahat terhadap binatang juga, karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, Islam mengajarkan kita untuk memiliki akhlak. Akhlak itu adalah malu, ya. Maksudnya seseorang berjalan hidup di muka bumi ini tidak boleh sombong, harus rendah hati, yaitu dengan cara memiliki akhlak yang baik. Karena sebagaimanapun kita mempunyai amalan yang banyak, namun kalau kita sombong, maka amalan itu akan sia-sia. Sebagaimana kisahnya terjadi dahulu kala, yaitu iblis ya, terjadi pada iblis. Iblis itu bukan makhluk biasa-biasa saja, dia adalah makhluk yang paling taat kepada Allah ya. Dulu dia dipercaya sebagai pemimpin para malaikat. Namun ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam, sebagaimana firman Allah, wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Nah, ingatlah ketika aku menyuruh malaikat bersujud kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Aba diangkan, wastakbaro dan berperilaku sombong, wa kana minal kafirin dan dia dicap sebagai orang yang kafir. Nah, jadi amal-amal iblis yang mulia itu sia-sia karena kesombongannya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Artinya bukan masalah bersujudnya, tapi dia menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu janganlah kita berlaku sombong. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli dinin khulukun wa khulukul islamil haya. Tiap-tiap din atau agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, kemudian firman Allah, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat ya. Dan kemudian dalam peribahasa Arab, daki qalbaka bil adabi kama tudzakkan naru bil khatabi. Sucikan dirimu dengan akhlak seperti api dinyalakan oleh kayu bakar ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia, terutama sebagai anak-anak muslim, harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik
kepada Allah, kepada manusia, dan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Baik, untuk pelajaran akhlak tidak ada tugas, namun kalian baca dan simak saja ya penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.